Pernahkah Anda menatap sebuah misteri yang begitu tua hingga mendahului catatan sejarah tertulis? Sebuah teka-teki raksasa yang terbuat dari batu-batu seberat puluhan ton, didirikan oleh tangan-tangan kuno ribuan tahun silam di tengah dataran sepi? Stonehenge bukan sekedar tumpukan batu. Ia adalah bisikan membingungkan dari sebuah peradaban yang hilang. Sebuah monumen yang memaksa kita bertanya, bagaimana mungkin tanpa bantuan teknologi modern yang kita kenal, mereka mampu mengangkut monster-monster batu ini. Beberapa di antaranya berasal dari jarak lebih dari 240 km, lalu menegakkannya dengan presisi astronomis yang mencengangkan. Dan untuk tujuan apakah seluruh upaya kolosal dan pengorbanan luar biasa ini dipersembahkan? Sebuah pertanyaan yang hingga kini masih menggema di antara keheningan batu-batu raksasa itu, menantang kita untuk menguak rahasianya. Hai para pencari jejak misteri, selamat datang kembali atau selamat datang jika ini pertama kalinya kalian di Tempat Misterius, channel di mana kita bersama-sama akan menyelami kedalaman cerita-cerita tak terungkap, menjelajahi lokasi-lokasi penuh teka-teki, dan mencoba menguak tabir dari fenomena-fenomena paling aneh dan membingungkan di seluruh penjuru dunia. Siapkan diri kalian karena petualangan kita akan segera dimulai. Bagian 1. Sang Mahakarya Misterius di jantung dataran Salisbury. Selamat datang para penjelajah waktu dan pencinta misteri. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan menembus kabut sejarah menuju salah satu monumen paling ikonik dan membingungkan di muka bumi. Stonehenge terletak megah di dataran Salisbury, Wiltshire, Inggris. Lingkaran batu megalitikum ini bukan sekedar tumbukan batu kuno. Ia adalah sebuah pernyataan, sebuah teka-teki kolosal yang ditinggalkan oleh peradaban prasejarah. Sebuah bisikan dari masa lalu yang hingga kini belum sepenuhnya kita pahami gema maknanya. Bayangkan diri Anda berdiri di tengah hamparan rumput hijau yang luas di bawah langit Inggris yang seringkali muram, menatap keagungan batu-batu raksasa yang menjulang. Beberapa di antaranya memiliki berat lebih dari 40 ton dan tinggi mencapai 9 meter. Udara di sekitarnya seolah bergetar dengan energi kuno, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, menggantung, menunggu untuk dijawab. Siapakah yang membangunnya? Mengapa mereka mengerahkan upaya luar biasa untuk mendirikan struktur monumental ini? Dan yang lebih membingungkan lagi, bagaimana caranya mereka dengan teknologi yang kita anggap primitif berhasil mengangkut, membentuk, dan mendirikan batu-batu kolosal ini dengan presisi yang mencengangkan. Ini bukan sekedar pertanyaan akademis, ini adalah pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kecerdasan, spiritualitas, dan organisasi sosial nenek moyang kita. Pembangunan Stonehenge bukanlah proyek tunggal yang selesai dalam semalam. Arkeolog telah mengidentifikasi setidaknya 3 fase utama pembangunan yang membentang lebih dari 1.500 tahun, dimulai sekitar tahun 3100 sebelum Masehi hingga sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Fase pertama, yang sering disebut sebagai Proto-Stonehenge, melibatkan pembuatan parit melingkar besar dan tangguk tanah, serta serangkaian lubang yang dikenal sebagai lubang Aubrey, yang mungkin pernah menampung tiang kayu atau batu-batu kecil. Bahkan pada tahap awal ini, skala proyek sudah menunjukkan adanya organisasi sosial yang kompleks dan tujuan komunal yang kuat. Kemudian, sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, fase kedua dimulai dengan pemasangan batu-batu biru yang lebih dicir, yang secara geologis telah dilacak asalnya hingga ke perbukitan Presley di Wales, lebih dari 240 km jauhnya. Bayangkan tantangan logistiknya, mengangkut puluhan batu seberat 2 hingga 4 ton masing-masing, melintasi daratan yang tidak rata dan mungkin juga perairan tanpa bantuan roda atau mesin modern. Ini adalah prestasi yang mencengangkan, yang memicu perdebatan sengit di kalangan ahli tentang metode transportasi yang digunakan. Apakah ditarik di atas peluncur kayu, diangkut melalui jalur air, atau bahkan, seperti yang dispekulasikan oleh beberapa teori yang lebih kontroversial, dipindahkan oleh gletser dan dalaman es, meskipun bukti arkeologis lebih mendukung campur tangan manusia. Kadalin batu-batu biru yang memiliki rona kebiruan saat basah atau baru dipatahkan menambah lapisan misteri dan kemungkinan signifikansi spiritual atau magis pada monumen tersebut. Fase ketiga, dan yang paling ikonik, adalah pemasangan batu-batu sarsen raksasa sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Batu-batu pasir silisifikasi ini, yang jauh lebih besar dan lebih berat daripada batu biru, kemungkinan besar berasal dari Marlborough Downs, sekitar 32 km di utara Stonehenge. Batu-batu sarsen ini membentuk lingkaran luar yang megah, dengan beberapa di antaranya ditutup dengan batu ambang atau lintel, menciptakan struktur triliton yang terkenal. 2 batu tegak menopang 1 batu horizontal.
Yang lebih menakjubkan lagi adalah teknik pengerjaan batu yang digunakan. Nenek moyang kita tidak hanya menumpuk batu-batu ini secara acak. Mereka membentuknya dengan cermat menggunakan teknik sambungan mortis dan tenon, alias lubang dan pasak, serta sambungan lidah dan alur. Teknik yang biasanya diasosiasikan dengan pengerjaan kayu, bukan batu. Ini menunjukkan tingkat keahlian dan perencanaan arsitektur yang luar biasa yang bertujuan untuk menciptakan struktur yang stabil dan tahan lama. Presisi ini ditambah dengan orientasi beberapa batu terhadap titik-titik matahari terbit dan terbenam pada saat solstice musim panas dan musim dingin, telah memicu teori bahwa Stonehenge berfungsi sebagai observatorium astronomi prasejarah atau kalender raksasa. Namun, apakah ini tujuan utamanya, ataukah hanya salah satu dari banyak fungsi yang dimilikinya? Pertanyaan ini terus menjadi subjek perdebatan yang hangat. Dari mana datangnya pengetahuan arsitektur dan astronomi ini? Apakah ada kontak dengan budaya lain yang lebih maju? Atau apakah ini murni hasil inovasi lokal yang berkembang selama berabad-abad? Setiap batu yang berdiri di sana adalah saksi bisu dari sebuah peradaban yang, meskipun tidak meninggalkan catatan tertulis, berhasil menciptakan warisan abadi yang terus memukau dan menginspirasi kita untuk terus mencari jawaban. Terus menggali lebih dalam ke dalam misteri Stonehenge yang tak kunjung usai. Semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari betapa sedikitnya yang kita ketahui. Dan inilah yang membuat Stonehenge begitu menarik, sebuah magnet bagi imajinasi dan penyelidikan ilmiah. Bagian 2. Menguak tabir rekayasa kuno, bagaimana Stonehenge dibangun. Setelah terpesona oleh kemegahan dan misteri Stonehenge, pertanyaan yang tak terelakkan muncul di benak kita adalah bagaimana mungkin peradaban prasejarah tanpa kemewahan teknologi modern berhasil mendirikan monumen seberat dan selumit ini. Ini bukan hanya soal tenaga kasar. Ini adalah tentang kecerdasan, perencanaan, organisasi, dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar rekayasa. Mari kita coba membedah beberapa teori dan bukti yang ada untuk memahami bagaimana nenek moyang kita mungkin telah mencapai prestasi luar biasa ini, sebuah pencapaian yang akan membuat insinyur modern sekalipun angkat topi. Proses pembangunan Stonehenge adalah sebuah epik keteguhan manusia, sebuah saga yang berlangsung selama berabad-abad, melibatkan ribuan orang dan didorong oleh tujuan yang begitu kuat hingga mampu memobilisasi seluruh komunitas. Kita harus membayangkan sebuah masyarakat yang belum mengenal logam besi untuk alat-alat berat, belum mengenal roda untuk transportasi skala besar, namun memiliki pengetahuan mendalam tentang bahan-bahan alami di sekitar mereka, kayu, tali dari serat tumbuhan atau kulit hewan, dan tentu saja batu itu sendiri. Pertama, mari kita fokus pada pengadaan dan transportasi batu. Batu-batu biru yang lebih kecil namun tetap berbobot signifikan berasal dari perbukitan Preseli di Wales, sebuah perjalanan yang luar biasa jauh. Teori yang paling diterima adalah bahwa batu-batu ini diangkut melalui kombinasi jalur darat dan air. Mungkin mereka diletakkan di atas kereta seluncur kayu besar yang kemudian ditarik oleh puluhan bahkan ratusan orang menggunakan tali yang kuat. Untuk mengulangi gesekan, jalur mungkin dilumasi dengan air atau lemah hewan, atau mungkin diletakkan di atas rel kayu sementara. Ketika mencapai jalur air seperti Sungai Avon atau Selat Bristol, batu-batu ini kemungkinan dimuat ke atas rakit atau perahu-perahu besar yang digabungkan. Ini memerlukan pemahaman tentang navigasi, arus sungai, dan pasang surut. Bayangkan kerja keras, koordinasi, dan resiko yang terlibat dalam setiap tahap perjalanan ini. Satu kesalahan kecil bisa berarti kehilangan batu berharga atau lebih buruk lagi nyawa manusia. Lalu ada batu-batu Sarshen, raksasa-raksasa dari Marlborough Downs. Meskipun jaraknya lebih dekat sekitar 32 km, beratnya yang mencapai lebih dari 40 ton membuatnya menjadi tantangan yang berbeda. Kemungkinan besar, metode yang sama dengan peluncur kayu dan tenaga manusia masalah digunakan. Setelah batu-batu tiba di lokasi, tantangan berikutnya adalah membentuk dan mendirikannya. Batu Sarshen yang merupakan jenis batuan pasir yang sangat keras dibentuk menggunakan alat-alat batu yang lebih keras lagi seperti batu palu dari Sarshen atau dolerite. Prosesnya adalah memukul-mukul permukaan batu secara berulang-ulang untuk mengikisnya sedikit demi sedikit, menciptakan permukaan yang relatif rata dan bentuk yang diinginkan. Bukti arkeologis berupa ribuan serpihan batu Sarshen dan palu batu yang aus ditemukan di sekitar situs, menjadi saksi bisu dari kerja keras ini. Yang paling menakjubkan adalah pembuatan sambungan mortise atau lubang dan tenon atau pasak pada beberapa batu Sarshen dan lintelnya. Untuk membuat lubang mortise, para pekerja mungkin telah memahat garis luar lubang dan kemudian dengan sabar mengikis bagian dalamnya. Untuk tenon, mereka akan mengikis batu di sekitar pasak yang menonjol.
Presisi yang dibutuhkan untuk memastikan sambungan ini pas dan kuat sungguh luar biasa, terutama mengingat mereka bekerja dengan alat-alat sederhana dan bahan yang tidak kenal ampun. Ini menunjukkan bahwa ada ahli-ahli batu yang sangat terampil di antara para pembangun Stonehenge. Orang-orang yang mewarisi dan mengembangkan pengetahuan ini dari generasi ke generasi. Mendirikan batu-batu raksasa ini adalah puncak dari keahlian rekayasa mereka. Untuk batu-batu tegak, teori yang paling masuk akal adalah bahwa mereka menggali lubang fondasi yang besar dengan satu sisi lubang dibuat miring seperti tanjakan. Batu tersebut kemudian diseret atau didorong hingga ujung bawahnya masuk ke dalam lubang. Dengan menggunakan tali dan tuas kayu besar, serta mungkin kerangka kayu berbentuk A sebagai katrol sederhana, batu tersebut ditarik perlahan ke posisi tegak. Setelah tegak, lubang di sekitarnya diisi kembali dengan tanah dan pecahan batu untuk menstabilkannya. Untuk mengangkat batu-batu lintel yang beratnya bertonton ke atas batu-batu tegak yang tingginya bisa mencapai beberapa meter, ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah dengan membangun tanjakan besar dari tanah atau kayu hingga ke puncak batu tegak. Kemudian batu lintel ditarik ke atas tanjakan tersebut. Metode lain yang mungkin adalah dengan menggunakan sistem perancah kayu bertingkat, di mana batu lintel diangkat sedikit demi sedikit dengan balok-balok kayu disisipkan di bawahnya pada setiap tahap pengangkatan hingga mencapai ketinggian yang diinginkan. Metode manapun yang digunakan, itu membutuhkan perencanaan yang matang, sumber daya yang besar, dan tenaga kerja yang terkoordinasi dengan sempurna. Kegagalan dalam proses ini bisa berakibat fatal dan merusak batu yang telah susah payah diangkut dan dibentuk. Seluruh operasi ini, dari penggalian batu hingga penempatan akhirnya, menunjukkan tingkat organisasi sosial yang tinggi. Harus ada pemimpin yang merencanakan, mengarahkan, dan memotivasi. Harus ada pembagian kerja dengan kelompok-kelompok yang berspesialisasi dalam penggalian, transportasi, pembentukan batu, dan pendirian batu. Dan yang paling penting, harus ada tujuan bersama yang begitu kuat sehingga mampu menyatukan upaya ribuan orang selama berabad-abad. Setiap goresan pada batu, setiap tonjolan dan lekukan adalah bukti dari kecerdikan dan ketekunan manusia dalam menghadapi tantangan alam dan mewujudkan visi mereka. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah tahu setiap detail dari metode konstruksi mereka, bukti yang ada cukup untuk membuat kita kagum pada kemampuan rekayasa nenek moyang kita, sebuah kemampuan yang tersembunyi di balik tabir waktu, namun terpancar jelas dari kemegahan Stonehenge. Bagian 3. Gema dari masa lalu, mencari tujuan dan makna Stonehenge. Setelah kita menjelajahi kemegahan fisik Stonehenge dan mengagumi kecerdikan rekayasa di balik pembangunannya, kita sampai pada pertanyaan paling mendasar dan mungkin paling sulit dijawab. Mengapa? Apa tujuan di balik pengerahan tenaga dan sumber daya yang begitu besar selama berabad-abad untuk menciptakan lingkaran batu raksasa ini? Jawaban pastinya mungkin terkubur bersama pembuatnya, karena mereka tidak meninggalkan catatan tertulis yang bisa kita baca. Namun, melalui penyelidikan arkeologis yang cermat, analisis tata letak monumen, dan perbandingan dengan kultur megalitik lainnya, kita bisa mulai merangkai keping-keping teka-teki ini, meskipun gambaran akhirnya mungkin tidak akan pernah lengkap. Stonehenge kemungkinan besar bukanlah monumen dengan satu fungsi tunggal, melainkan kompleks serbaguna yang maknanya mungkin telah berevolusi seiring waktu, mencerminkan perubahan dalam kepercayaan dan praktik masyarakat yang membangun dan menggunakannya. Ini adalah kanvas raksasa, tempat nenek moyang kita melukiskan pandangan dunia mereka, hubungan mereka dengan kosmos, dan tempat mereka di dalamnya. Salah satu teori yang paling populer dan didukung oleh banyak bukti adalah bahwa Stonehenge berfungsi sebagai semacam observatorium astronomi atau kalender prasejarah. Orientasi sumbu utamanya yang mengarah ke matahari terbit pada solstis musim panas atau matahari terbenam pada solstis musim dingin terlalu presisi untuk dianggap sebagai kebetulan. Bayangkan kerumunan orang berkumpul pada hari-hari penting ini menyaksikan sang surya muncul atau menghilang di antara celah batu-batu tertentu, menandai pergantian musim, waktu untuk menanam atau memanen, atau mungkin momen-momen penting dalam siklus ritual mereka. Batu tumit atau disebut hillstone yang berdiri sedikit di luar lingkaran utama menjadi fokus perhatian pada solstis musim panas. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya penyejajaran lain dengan siklus bulan atau bintang-bintang tertentu, meskipun ini masih menjadi subjek perdebatan.
Kemampuan untuk memprediksi peristiwa langit ini akan memberikan kekuasaan dan status kepada mereka yang memegang pengetahuan tersebut, mungkin para pendeta atau kepala suku. Namun, apakah ini berarti Stonehenge murni sebuah alat ilmiah? Kemungkinan besar tidak. Bagi masyarakat prasejarah, langit dan bumi, alam dan spiritualitas seringkali tidak terpisahkan. Peristiwa astronomi kemungkinan besar memiliki makna religius dan mitologis yang mendalam. Bukti lain yang kuat menunjukkan bahwa Stonehenge juga merupakan tempat pemakaman yang penting. Sejumlah besar sisa-sisa kremasi manusia yang berasal dari berbagai periode penggunaan situs telah ditemukan di dalam dan di sekitar monumen, terutama di lubang Aubrey dan parit di sekitarnya. Analisis isotop pada beberapa tulang menunjukkan bahwa tidak semua orang yang dimakamkan di sana berasal dari wilayah lokal. Beberapa di antaranya mungkin datang dari jarak yang jauh, bahkan dari Wales, tempat asal batu-batu biru. Hal ini menunjukkan bahwa Stonehenge adalah pusat seremonial yang menarik orang dari berbagai penjuru, mungkin sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi individu-individu penting, pemimpin, pendeta, atau anggota keluarga elit. Penemuan artefak-artefak berharga yang dikubur bersama beberapa jenazah, seperti kepala tongkat seremonial dan pin tembaga, semakin memperkuat gagasan ini. Mungkin Stonehenge adalah tempat di mana dunia orang hidup dan dunia arwah leluhur bertemu, sebuah tempat untuk menghormati mereka yang telah tiada, dan mungkin untuk mencari bimbingan atau perlindungan dari mereka. Kehadiran batu-batu biru dari Wales yang sering dikaitkan dengan sifat penyembuhan atau magis dalam cerita rakyat juga memunculkan teori bahwa Stonehenge mungkin berfungsi sebagai pusat penyembuhan. Beberapa kerangka yang ditemukan di sekitar situs menunjukkan tanda-tanda penyakit atau cedera, memicu spekulasi bahwa orang-orang datang ke Stonehenge untuk mencari kesembuhan baik secara fisik maupun spiritual. Lebih jauh lagi, lanskap di sekitar Stonehenge juga memberikan petunjuk penting. Situs ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari konteks monumen prasejarah yang lebih luas, termasuk Darrington Walls, sebuah pemukiman Neolitikum besar yang terletak hanya beberapa kilometer jauhnya, yang diyakini sebagai tempat tinggal para pembangun Stonehenge atau tempat diadakannya pesta-pesta ritual. Ada juga Woodhenge, sebuah struktur kayu melingkar, dan Avenue, sebuah jalur seremonial yang menghubungkan Stonehenge dengan Sungai Avon. Hubungan antara situs-situs ini menunjukkan adanya sistem ritual yang kompleks dan terorganisir, di mana Stonehenge mungkin memainkan peran sentral. Mike Parker Pearson, seorang arkeolog terkemuka, mengajukan teori bahwa Stonehenge adalah domain orang mati yang terbuat dari batu abadi, sementara Darrington Walls dengan struktur kayunya yang fana adalah domain orang hidup. Ritual mungkin melibatkan perjalanan antara kedua domain ini, melambangkan siklus hidup, mati, dan kelahiran kembali. Ini adalah pandangan yang menarik yang mencoba mengintegrasikan berbagai aspek bukti arkeologis menjadi satu narasi besar. Namun seperti banyak hal tentang Stonehenge, ini tetaplah sebuah interpretasi, sebuah usaha untuk memahami pikiran orang-orang yang hidup ribuan tahun lalu. Pada akhirnya tujuan sebenarnya dari Stonehenge mungkin merupakan kombinasi dari semua teori ini, dan mungkin lebih banyak lagi yang belum kita bayangkan. Mungkin itu adalah kuil untuk para dewa matahari dan bulan, sebuah arena untuk upacara komunal yang memperkuat ikatan sosial, sebuah monumen untuk menandai wilayah dan kekuasaan, sebuah tugu peringatan bagi para leluhur, dan sebuah pusat pengetahuan astronomi dan spiritual. Apapun tujuan pastinya, satu hal yang jelas, Stonehenge adalah cerminan dari upaya manusia untuk memahami alam semesta dan tempatnya di dalamnya, untuk menciptakan ketertiban di tengah kekacauan, dan untuk meninggalkan warisan yang akan bertahan melampaui rentang hidup mereka yang singkat. Misteri Stonehenge bukanlah tanda kegagalan kita untuk memahaminya, melainkan undangan ababi untuk terus bertanya, terus menjelajah, dan terus mengagumi kemampuan luar biasa nenek moyang kita. Setiap penemuan baru, setiap analisis baru membawa kita selangkah lebih dekat, namun juga seringkali membuka lebih banyak pertanyaan. Memastikan bahwa lingkaran batu kuno ini akan terus memikat dan membuat kita penasaran selama generasi-generasi yang akan datang. Stonehenge tetap berdiri sebagai saksi bisu dari perjalanan panjang umat manusia. Nah, itu dia penelusuran kita kali ini di channel Tempat Misterius. Apakah kalian punya teori sendiri atau pengalaman terkait? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian menyukai video ini, subscribe agar tidak ketinggalan petualangan misterius lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di penjelajahan selanjutnya,
Dan ingat, misteri ada di mana-mana menunggu untuk diungkap.